Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sesi ini kita akan, apakah layarnya nampak di tempat kalian? Ada Pak. Ada ya? Baik. Sesi ini kemarin kita sudah bicara sampai unit elemen model ya. Eh, yang ini working with internal table ya, yang ini. Nah, sekarang kita akan bicara di data retrieval di unit 5. Mestinya Anda sudah mengerjakan sampai sekarang sudah sampai modul berapa? Yang structure dan internal table sudah selesai. Yang ini Sudah, Pak. sudah ya. Oke. Karena kalau kalau ini gampang sih, jadi Anda tinggal mengikuti saja. Tapi yang saya jelaskan lebih ke apa filosofinya ya. Baik, eh, data retrieval ini data retrieval ini bahasa kitanya adalah bagaimana kita mengakses eh, data gitu ya, mengambil data di database SAP. Objektifnya adalah kita akan melihat berbagai metode untuk mencari database table. Lalu bagaimana kita membuat program untuk mengakses spesifik kolom atau baris yang spesifik gitu ya, sesuai dengan database table tadi. Lalu eh, beberapa metode untuk membaca beberapa table. Nah, nanti modul ini memang berhubungan di modulnya praktikum itu terkait dengan membuat table ya, membuat table di, kalau tidak salah, di daftar modul ini kita akan Anda mempraktikannya dengan mulai dari membuat table dulu 4B dan 4C nih. 4B dan 4C yang di luar modul utama ya, itu bagaimana meng-create table, data elemen, domain dengan cara bottom up atau top down. Di beberapa metode yang digunakan untuk data retrieval itu, kalau jadi di dalam SAP kan di bawahnya RDBMS-nya itu biasanya bukan punyanya dia ya, walaupun dia punya yang sekelas MySQL itu yang free atau yang light RDBMS, tapi biasanya menggunakan RDBMS lain, Oracle Server atau Oracle atau MS SQL gitu ya, SQL Server. Contohnya ini, jadi SAP ini, instan SAP nanti akan berhubungan dengan database yang ada di bawahnya. Kemarin semester lalu kita bicara rasional database management system menggunakan Oracle misalnya. Oracle itu punya arsitektur sendiri gitu ya, punya bahasa sendiri. Nah, SQL sendiri, kalau bahasa di sini disebutnya native SQL gitu ya. Native SQL itu tergantung RDBMS di bawahnya apa. Bisa Oracle, bisa MS SQL. Tapi dalam hal ini misalnya kita kemarin menggunakan MS Microsoft SQL Server gitu ya. Berarti native-nya cara membuat query-nya itu harus menggunakan SQL yang dipahami oleh MS SQL Server gitu ya. Atau kalau bawahnya RDMS-nya adalah Oracle, maka ketika kita membuat query-query di Oracle, maka menggunakan native-nya SQL, SQL-nya SQL Oracle.
Nah, dalam SAP ini dia punya sebuah interface database di application servernya itu dia menggunakan uh, OpenSQL. Jadi ABAP itu bisa membuat SQL dengan bahasa ABAP-nya untuk mengakses RDBMS yang bernative SQL gitu ya. Contohnya yang kemarin yang Anda kalau sudah buat program pasti sudah paham lah ya gitu ya. Contohnya misalnya, jadi ABAP itu menyediakan OpenSQL yang diterjemahkan oleh database interface ke dalam RDBMS. Jadi si native SQL-nya itu bisa langsung diakses berdasarkan ABAP OpenSQL-nya itu gitu ya. Jadi tidak dua kali mengerjakan. Sekali perintah dengan SQL di ABAP, maka itu akan diterjemahkan otomatis dengan native SQL-nya di RDBMS yang kita buat gitu ya. Sehingga ini OpenSQL ini adalah sub-defined. Jadi memang dibuat oleh sub untuk tadi database independent SQL. Jadi standar ABAP language untuk berkomunikasi dengan data, table dan seterusnya di native di RDBMS. Gitu ya. Ini sehingga kita akan lihat misalnya di application specific set itu application hierarchy, lalu di program specific setnya itu bisa source code, function debugging dan seterusnya. Ini untuk mencari database table. Contoh misalnya di bawah ini adalah bagaimana OpenSQL ini atau ini biasanya SQL atau membaca data dilakukan ya. Select, bintang, from, table, into, target, where gitu ya. Itu di RDBMS seperti itu. Jadi bisa dengan select kita akan memilih kolomnya, tabelnya yang mana, lalu dimasukkan kemana gitu ya, kondisinya apa. Gitu ya. Jadi ini ada kolom, ada baris dan seterusnya. Ini overview bagaimana database itu dibaca. Gitu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan OpenSQL dengan statement select seperti yang pernah kita lakukan ya gitu ya. Select from into where gitu ya dan seterusnya. Contohnya ini. Contohnya misalnya kita menggunakan select di OpenSQL-nya ABAP. Ini ada parameter, lalu ada variabelnya, misalnya select single bintang. Ini berarti kita akan memilih semua kolom satu baris, tapi hanya satu baris kolom untuk semua kolom. Satu baris untuk semua kolom gitu maka. Biasanya kan di SQL biasa kan select bintang gitu. Kalau select bintang nanti hasilnya bisa semua. Tapi kalau ini kita hanya milih semua kolom tapi satu baris saja. Select single bintang from scar. Scar ini tabel, ya kan? Lalu into where kita buat variable tadi buat data. Where char ID sama dengan PA-char. Char ID itu adalah kolom. PA-char ini parameter dari PA-char yang diisi di sini. Dan seterusnya. Jika ada, tampilkan. Jika tidak ada, tampilkan. Jadi ini komunikasi antara OpenSQL ke database RDBMS pada DBMS. Tabel-tabel pada scar di DBMS. Ini dengan OpenSQL seperti ini, RDBMS-nya apapun, dia paham gitu ya. Dia paham. Ini. Lalu berikutnya misalnya kalau ini nih kata kunci SC sampai RC equal 0 ini kan ini kata kunci apakah datanya ada atau tidak ya gitu ya. Keywordnya dari ini. Contohnya misalnya kita membuat variabelnya WA SBC 400 FUCT, tipenya SBC 400 FUCT. Jadi kita akan membuat variabel ini dari tipe structure ini.
Lalu akan kita memilih select single card ID, count ID dan seterusnya dari kolom ini, tapi yang akan ditampilkan hanya satu baris dari tabel SPLIT. Lalu kita akan masukkan ke sini di mana where-nya gitu. Ini sama ya dengan apa kata-kata kunci di keyword di SQL. Lalu nanti kita akan milih ini SBC 400 dan seterusnya. Ini apa ini yang dimaksud tadi OpenSQL. Sementara di bawahnya ada RDBMS, tapi bisa diterjemahkan gitu ya. Kira-kira begitu ya. Itu kata kunci di apa di tapi bisa juga di ABAP programming ini kita memilih satu single baik satu record dari car ID, count ID dan seterusnya from SPLIT, tetapi kita akan memasukkan corresponding field of WASDIN con gitu ya. Jadi WASDIN con itu yang hanya yang sama saja, hanya yang kolom-kolomnya relevan saja. Misalnya di tabel di variabel SDIN con ini yang relevan itu hanya di sini, di sini, di sini. Artinya car ID-nya yang kolom kedua, count ID-nya kolom ketiga dan seterusnya. Jadi into corresponding field ini apa yang dipilih itu yang di kolom-kolom yang di retrieve dari database akan disimpan ke sebuah structure tapi yang bersesuaian gitu ya. Bersesuaian. Yang tidak sesuai tidak di atau kalau bahasa sininya ya same name as those in the field list gitu ya. Jadi hanya nama-nama yang sama yang dia akan simpan. Kalau tidak dia tidak akan simpan. Kira-kira begitu. Itu corresponding. Atau kita bisa membaca sprawl gitu ya. Membaca beberapa baris menggunakan loop. Contohnya misalnya ini ada select karena ini from ini into where karena ini jadi and select. Ini artinya selama kondisi ini terpenuhi, selama datanya ada, maka dia akan looping sampai datanya selesai. Saya digambarkan di tabel fisiknya itu hanya beberapa baris gitu yang bersesuaian, nanti dia akan looping sebanyak baris yang bersesuaian. Itu bagaimana kita melakukan reading dari several row. Ini fungsinya sama, tapi mungkin cara menuliskannya yang OpenSQL ini seperti ini. Atau kita bisa membaca several row using array fetch. Jadi contohnya misalnya ini kita punya item internal tabel FOCC. Jadi kita membaca data dari SPLIT, lalu kita masukkan ke table item FOCC. Jadi datanya kita baca, kalau item itu kan baris dan kolom ya, array. Berarti apa yang kita baca itu dari kolom ada banyak baris, maka nanti yang bersesuaian akan dimasukkan ke variabel item. Internal table itu kan berarti dia array ya, tabel. Jadi kita bisa membaca data lalu dimasukkan isinya ke tabel. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Oke. Ini contohnya misalnya ini kan kalau Anda lihat di database SPFFI, SCAR gitu, di depannya itu ada mandatory gitu ya. Mandat ini nomor klien ya. Jadi dalam apa ECP kita bisa membaca data dari beberapa klien. Selama klien itu ada tertulis di situ, maka kita bisa memilih data dari spesifik client table gitu ya. Gitu ya. Kayak gitu. Dari beberapa bahasa ininya, bahasa klien lah bahasa ininya. Server beberapa klien. Klien kan bahasa tertinggi di logic di IDES-nya. Contohnya ini, misalnya kita akan men-select seluruh data dari SPFLI where city-prom sama dengan PA form, gitu ya. Di mana departurnya sama dengan Frankfurt. Nah, kita bisa membaca data dari beberapa klien gitu ya, dari beberapa klien, bisa dari 400 maupun dari 401 gitu ya. Kira-kira begitu.
Baik, atau kita juga bisa membaca dari multiple multi database table dan apa dengan berbagai metode ya. Kita bisa menggunakan reuse komponen misalnya dari logical database, dari BAPI dan dari global class dari beberapa metode. Ini nanti kita pelajari lebih lanjut terutama terkait dengan table join dan seterusnya ya. Ini misalnya kita bisa menggunakan juga melakukan join di tabel-tabel nanti di praktikum menyusun database Anda juga bisa terbayang bagaimana menjoinkan dua tabel itu ya. Misalnya kita punya ternama tabelnya SPFLI dan SCAR di mana dua-duanya saling terhubung antara CAR ID kan, saling berrelasi. Maka kita bisa membuat tabel dengan join condition. SPFLI mandat sama dengan SCAR mandat di mana kita cari yang kliennya sama-sama 400 lalu kondisi yang kedua SPFL CAR ID sama dengan SCAR CAR ID. Jadi nanti akan memunculkan nama-nama perkembangan yang sama. Nanti akan muncul CityProm dan CAR name-nya gitu ya. Kira-kira. Ini konsep join-nya sama ya, konsep join-nya. Kita mencari keyword-nya yang sama. Primary key-nya yang sama. Ini sama ini join table itu seperti itu. Nanti akan muncul table baru berdasarkan kondisi yang sama. Kita bisa melakukan join table berdasarkan condition atau berdasarkan column. Ini sama ya, kita juga bisa menggunakan inner join untuk melakukan di programnya untuk melakukan join tadi. Ya. Kita juga bisa melakukan berbagai perubahan pada database. Kita bisa insert, bisa update, bisa delete, dan bisa modify gitu ya untuk database. Ini kalau Anda lihat ini nanti modulnya adalah lagi di BC 414. Ini kan BC 400 ya. Jadi kalau mau nanti lebih lanjut bicara tentang konsistensi data gitu ya di BC 400 di transaksi akan baik. Saya rasa mata kuliah penjelasannya cukup. Nanti Anda tolong mengerjakan di modulnya praktikum itu ya, praktikum, dan di situ ada data retrieval dan seterusnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Bimo, kamu nggak kuliah itu di rumah atau di mana? Di kosan, Pak. Di kosan, berarti nggak kuliah kan? Tadi kuliah sih, Pak. Ada matkul offline, Pak. Ya, oke. Pak, aku izin tanya, Pak. Ya. Nanti UTS-nya tuh kayak pakai exam atau ada soal di kertas gitu, Pak? Untuk exam UTS. seperti kemarin. Oh. Exam seperti kemarin. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, kalau begitu saya rasa cukup ya. Nanti buat presensi manual saya share di grup. Tolong diisi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa ya. Semoga berkah bagi kita semua. Mohon maaf lahir batin. Amin, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Izin